Assalamualaikum dan selamat siang teman-teman. Di sini kami dari kelompok 1 akan menjelaskan pengaruh Cina di Asia Timur. Pertama-tama saya akan memperkenalkan teman setim saya. Yang pertama ada Sandi Pradana Setiabdi, anak yang paling hits di UTY. Lalu yang kedua ada saya sendiri, Wadi Syahriban Alwiya. Dan ada M. Husairi Al-Afghani, anak yang diem-diem ngeselin. Lalu ada Kinkin Nur Aprilia, yang biasa kalian kenal Kinkin. Dan yang terakhir ada anak yang paling keren nih, Yusof. Nah, sebelumnya teman-teman harus tahu kan ya negara apa aja yang ada di Asia Timur. Yakni ada China sendiri, Hong Kong, Taiwan, Jepang, Korea Selatan, dan Korea Utara. Asia Timur sendiri merupakan wilayah yang sejak lama penuh dengan dinamika dalam hubungan antar negara di dalamnya. Di balik potensi ekonomi yang besar dan derasnya arus perdagangan di kawasan Asia Timur, ternyata kawasan ini memiliki tingkat kerawanan dalam hubungannya satu sama lain yang berupa masalah sengketa teritorial. Akibat konflik warisan sejarah masa lalu seperti Perang Dunia Kedua dan Perang Korea, ancaman terhadap keamanan nasional masing-masing negara menimbulkan ketegangan sehingga memicu peningkatan kapabilitas militer yang mana kita ketahui sendiri saat ini China terus mengembangkan senjata-senjata dan alat-alat kemiliterannya untuk mengalahkan Amerika Serikat dan juga menjadi dominasi di Asia Timur. Tak heran kan ya, karena Republik Rakyat China sendiri merupakan negara terbesar yang ada di kawasan Asia Timur dengan jumlah penduduk yang gak main-main banyaknya di dunia. Nah, jika kita melihat kembali sejarah jauh ke belakang, titik awal yang menjadi momentum bagi Republik Rakyat China untuk bangkit dari keterpurukan adalah reformasi yang dipelopori oleh Deng Xiaoping. Ketika itu, Deng mengubah China yang sebelumnya tertutup, miskin, radikal, dan terasing di dunia luar semasa kepemimpinan Mao Zedong menjadi China yang lebih maju dan progresif. Kemudian China lebih membuka diri untuk melakukan kerjasama dengan negara-negara lain dan lebih aktif dalam berbagai permasalahan dalam kancah internasional dan juga aktif dalam melakukan perdagangan dunia. Kebijakan ini kemudian disebut dengan open door policy, yakni penggerakan modernisasi di China lewat 4 sektor utama yang menjadi fokus utamanya, yakni bidang pertanian, bidang perindustrian dan teknologi, pendidikan dan pertahanan. Khusus untuk bidang pertahanan, China mengalokasikan begitu besar armada militer. Saat ini China sudah tidak terlalu bergantung pembelian peralatan pada militer dari luar negeri, sehingga China terus membangun perekonomiannya dan memperbesar pengaruhnya di Asia Timur dan di dunia internasional. Bidang perindustrian dan teknologi, pendidikan dan pertahanan. Khusus untuk bidang pertahanan, China mengalokasikan begitu besar armada militer. Saat ini China sudah tidak terlalu bergantung pembelian peralatan pada militer dari luar negeri, sehingga China terus membangun perekonomiannya dan memperbesar pengaruhnya di Asia Timur dan di dunia internasional. Oke, saya akan melanjutkan pembahasan yang sudah dijelaskan sebelumnya mengenai pembahasan sejarah konflik perbatasan China dan negara-negara Asia Timur. Di sini saya akan fokus pada pengaruh China dalam isu-isu regional Asia Timur itu sendiri. Yang perlu kita ketahui sebenarnya ketika kita mencermati dinamika regional Asia Timur, kita tuh mampu dihadapkan pada berbagai kompleksitas persoalan yang sangat kentara sekali, baik itu perbedaan, konfrontasi, kemudian dan irisan bersinggungan satu sama lain. Asia Timur sendiri itu juga dilingkupi oleh negara-negara besar seperti China, Tiongkok, Jepang, Korea Selatan seperti yang saya gambarkan pada peta kawasan negara kawasan dan negara yang ada di dalamnya. Karena di sini kita fokus pada China sebagai salah satu great power yang tidak dipungkiri lagi pengaruhnya di kawasan, apalagi ketika China
muncul sebagai hegemoni baru atas keberhasilannya dalam reformasi ekonomi yang mampu mempengaruhi negara-negara kawasan baik secara ekonomi, politik, serta keamanan. Untuk ke ekonomi politiknya itu Cina berpengaruh pertama itu memotivasi negara kawasan dengan hasil keberhasilannya dalam strategi open door policy. Kemudian Cina juga mampu melakukan strategi open regional seperti bekerja sama maupun saling membantu. Contohnya itu Cina melakukan kerjasama dengan Jepang dalam Community Emergency Market. Kemudian ada bantuan yang dilakukan China atas adanya krisis finansial ekonomi pada waktu itu tahun 2007-2018. Cina memberikan investasi dan modal, dan ikut sertanya Cina dalam pengelompokan cluster industri seperti nanoteknologi, otomobil, dan lainnya yang berhubungan dengan politik, keuangan, teknologi industri lainnya yang berbasis pengetahuan. Sehingga seperti Jepang, Korea itu mampu meningkatkan pertumbuhannya atas dorongan China. Berbeda halnya dengan keamanan, malah di sini China itu menimbulkan persaingan, posisinya China itu menimbulkan persaingan dan ancaman akibat peningkatan kapabilitas militernya yang dalam tanda kutip yang berhubungan dengan pertumbuhan ekonominya pastinya, sehingga menimbulkan ketegangan dengan contohnya itu ketegangan dengan Jepang atas rivalitasnya, kemudian dengan Taiwan dan Korea. Untuk pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh teman saya untuk mengetahui lebih lanjut secara detail tentang keamanan, baik itu upaya peningkatan anggaran militernya dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hussein ini dari kelompok 1, yakni menjelaskan tentang bagaimana upaya peningkatan anggaran Cina. Seperti kita ketahui, yakni pada era saat ini negara Tiongkok atau Cina pada tahun ini ataupun tahun sebelum-sebelumnya itu telah meningkatkan upaya untuk ini anggaran militernya sampai dengan 15% dari GDP-nya yang gross domestic negaranya. Cina merupakan salah satu negara yang sangat besar dan memiliki wilayah yang sangat luas khususnya di kawasan Asia Timur. Saya berasumsi bahwa kenapa Cina itu meningkatkan anggaran setiap tahunnya, yaitu karena dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama yakni faktor internal. Seperti kita ketahui, yakni Cina merupakan negara yang memiliki tingkat ekonomi yang stabil. Maka itu dari faktor internal, Cina memiliki ekonomi yang sangat kuat dan memiliki penghasilan yang cukup banyak setiap tahunnya. Maka dari itu Cina meningkatkan anggaran militernya dari tahun 2001 yakni 17 miliar US dollar, kemudian pada tahun 2002 yakni di angka 20 US dollar, kemudian 2003 yakni 2000, pada tahun 2003 yakni 24 US dollar. Kemudian kita lihat pada tahun 2020 ini Cina menganggarkan anggaran militernya yakni di angka 3.500 triliun. Artinya itu Cina memperkuat dari mitra darat, laut, dan udaranya, seperti Cina memproduksi kapal selam, kemudian memproduksi senjata misil yang mampu menjangkau jarak dekat maupun jarak jauh. Kemudian Cina memproduksi alat-alat tempur seperti pesawat yakni S-20 ataupun S-25. Kemudian ada faktor eksternal yang mempengaruhi kenapa Cina
ini mampu memperbanyak atau memperbesar anggaran militernya, yakni karena ada ancaman dari negara luar, khususnya dari Jepang, karena Jepang merupakan negara yang memiliki tingkat pengaruh juga di Asia Timur. Kemudian Cina ini memiliki implikasi terhadap upaya peningkatan jumlah anggarannya, yakni Jepang merasa dikhawatirkan akibat terus peningkatan anggaran militer, yakni memperkuat sistem keamanannya. Baik, itu saja penjelasan dari saya masalah anggaran dari Cina. Terima kasih. Setiap negara yang ada di dunia, mulai dari negara maju, negara berkembang, bahkan negara miskin, memiliki hak yang sama dalam meningkatkan kemampuan militernya masing-masing. Hal tersebut sesuai dengan pemaparan implikasi militer Cina terhadap keamanan di kawasan Asia Timur. Menurut Samuel Huntington, dampak dari kebijakan Cina dalam implikasi militernya telah mengalami peningkatan kemampuan militernya yang mampu menjadi pemicu munculnya perlombaan senjata di kawasan Asia Timur. Selain pernyataan resmi tersebut, dalam National Defense Program Outline yang dikeluarkan oleh pemerintah Jepang, Jepang sangat khawatir akan aktivitas modernisasi dan peningkatan anggaran militer angkatan bersenjata di Cina, yang dimana digambarkan bahwa terdapat 3 skenario. Yang pertama, terdapat konfrontasi antara Jepang dan Cina akibat perebutan sumber daya alam di wilayah maritim. Yang kedua, terdapat sengketa wilayah di Pulau Senkaku. Dan yang ketiga, meningkatnya konflik Cina dan Taiwan. Selain itu, bukti nyata dari ketegangan diplomatik antara Jepang dan Cina sekaligus reaksi dari pemerintahan Jepang akibat kebijakan peningkatan anggaran militer Cina, yang dimana Jepang telah mengamandemenkan paduan pertahanannya pada tahun 2005 yang memungkinkan Jepang melakukan perang sebagai bentuk mempertahankan kedaulatan wilayahnya seperti yang tercantum pada artikel 9 National Defense Program Outline. Negara selain Jepang di kawasan Asia Timur terdapat Korea Selatan, yang dimana pemerintah Korea Selatan tidak terlalu merespon adanya peningkatan militer Cina sebagai sebuah bentuk ancaman yang mengancam stabilan keamanan di kawasan Asia Timur. Perkenalkan, nama saya Nur Salim Muhammad Zuratif. Saya akan melanjutkan presentasi selanjutnya bahwa bagaimanakah pengaruh Jepang terhadap Cina dalam kawasan Asia Timur. Melihat dalam status Jepang dan Cina ini merupakan 2 negara besar yang berada di kawasan Asia Timur, bahwa pengaruh yang besar ini menjadikan Cina dan Jepang saling bersaing dalam memperebutkan kepemimpinan dan kekuasaan di wilayah kawasan Asia Timur. Melihat dalam kondisi yang terjadi bahwa Jepang dan Cina ini memiliki peranan besar dalam beberapa organisasi multilateral, seperti misalnya ASEAN Plus 3 dan juga berbagai macam organisasi multilateral. Salah satunya peranan Cina dalam melihat dominannya perekonomian di kawasan Asia Timur. Salah satunya peranan yang paling besar Cina dalam organisasi multilateral yaitu adalah dalam kawasan dan organisasi multilateral seperti misalnya ASEAN Plus 3. ASEAN Plus 3 menjadikan Cina merupakan negara yang memiliki pengaruh besar dalam organisasi tersebut, sehingga sampai menjadikan organisasi tersebut menjadi kritik bahwa ini merupakan kaki tangan kunci bahwa Cina memiliki peran besar dalam kawasan Asia Timur tersebut. Kemudian dalam forum lain kita lihat bahwa Jepang juga memiliki peranan dalam organisasi multilateral dalam memperlihatkan bagaimana peranannya dalam kawasan tersebut. Kemudian seperti misalnya peranan Jepang dalam organisasi multilateral seperti
ASEAN Summit. Dalam organisasi ini, Jepang memiliki peran besar dalam pengaruhnya dalam kawasan ekonomi. Dalam kawasan ekonomi sendiri, Jepang memiliki pengaruh besar dalam Asia Timur. Terlebih-lebih berbagai macam kebijakan yang dibuat oleh Jepang menjadikan kawasan Asia Timur ini menjadi kawasan yang strategis dalam bidang perekonomian. Kemudian dalam hal lain, bahwa Jepang dan Cina ini memiliki pengaruh yang dominan, yang besar dalam kawasan Asia Timur. Kenapa? Karena kita lihat bahwa dua negara ini merupakan dua negara paling besar di kawasan Asia Timur, dan dua negara ini memiliki sejarah dan cita-cita yang kelam, cita-cita yang harus diperjuangkan dalam memperebutkan kekuasaan. Salah satunya adalah kekuasaan memperebutkan perekonomian di suatu kawasan. Kemudian antara dua negara ini saling bersaing dalam memperebutkan kepemimpinan. Yang terjadi yaitu sampai sekarang ini mereka terus bersaing dalam memperebutkan kepemimpinan itu sendiri yang berada di kawasan Asia Timur. Kemudian sekian dari presentasi yang saya sampaikan. Semoga apa yang sedikit ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.